Misalkan kita contoh adalah sebuah bisnis. Ketika bisnis mau berkembang, dia bikin planning, dia bikin rencana. Kemudian diajaklah meeting lah tim-tim. Ketika diajak meeting tim, kenapa timnya tidak menjalankan? Karena tidak ada PIC yang menjalankan eksekusi meeting itu. Halo Coach, Ya. kita hari ini ada topik menarik nih Coach. Jadi banyak tuh pebisnis dia udah punya planning Coach, kayak rencana jangka panjang, to-do list panjang gitu. Tapi ketika tahap eksekusi itu dia berhenti tengah jalan gitu Coach. Nah ini tuh menarik banget Coach. Maksudnya dia cuman bikin planningnya jago, tapi jalanin nggak bisa. Iya betul. Oke. Nah ini tuh menarik Coach karena ternyata ada juga kaitannya sama teknik di psikologi. Oke, ada sebuah ilmu ya di psikologi. Ada. Apa tuh? Apa ilmunya? Ini dikenalkan sama salah satu tokoh psikologi Coach, namanya Peter Goldwitzer. Pernah dengar gak Coach? Nggak pernah. Oke. Dia yang memperkenalkan pola if then. Oh, if then. Gitu. Jadi sebuah teknik di mana rencana itu bisa berjalan kalau ada pemicunya. Sesuatu berjalan kalau ada pemicunya. Oke. Mungkin bisa saya kasih contoh. Boleh. Jadi si Peter Goldwitzer ini, dia eksperimen pertamanya itu melakukan, ada 3 grup nih Coach. Dia itu bilang kepada 3 grup ini akan mengukur atau menilai 3 grup ini untuk berolahraga selama 2 minggu. Oke. Gitu. Nah, 3 grup ya? 3 grup. Gitu. Nah, grup pertama itu tuh dia hanya diberi instruksi olahraga gitu selama 2 minggu. Grup kedua dia diberi instruksi juga Coach, tapi dengan motivasi. Apa tuh motivasinya? Motivasinya kalau misalnya olahraga jantung sehat. Oh, kalau berolahraga jantung sehat, berolahraga sampai dikasih hadiah nggak? Ada yang mau kayak hadiah? Nggak ada. Pokoknya aja. motivasi yang internal sederhana ya. gitu. Oke. Yang tadi yang kedua ya. Iya. Oke. Yang ketiga? Oke, yang ketiga itu sama Coach, dikasih motivasi juga, Kasih motivasi. tapi dikasih rencana. Jadi mereka diberikan suatu mungkin teks ya, teks gitu, dikasih kapan mereka melakukan itu, di mana mereka melakukan itu. Jadi semacam rencana. Oke. Gitu. Nah setelah Jadi kasih tahu olahraga, dikasih motivasi, dibikin rencananya. Berarti detailnya. Istilahnya smart goal-nya lah ya. Iya. Oke. Tuh. Dan setelah 1 minggu nih Coach, tanpa harus menunggu 2 minggu, ternyata sudah terlihat. Yang mengejutkannya adalah untuk grup yang cuma dikasih instruksi, itu persenannya lebih rendah Coach, 31%. Oke. Gitu. Bagi grup yang dikasih motivasi aja, Nomor 2, itu hanya 38%. 38%. Oh, lebih baik ya? Lebih Oke. baik. Nah untuk grup yang ketiga, ini mengejutkannya 91%. Oh iya? Iya. Jadi disinilah yang membuat si Peter itu membuat teknik gitu ya. Ternyata rencana itu akan berhasil kalau ada pemicunya. Gitu Coach. Nah itu bahasa pemicunya ya? Iya, pemicunya. Pada bahasa sederhananya sebenarnya segala sesuatu berjalan kalau ada rencananya ya? Ada rencananya gitu Coach. Nah kalau dari sisi NLP nih Coach. Ya tapi sebelum ngomong ke NLP, menurut saya ini menarik ya. Jadi ini bisa digunakan ketika sebagai seorang coach mau meng-coaching timnya. Iya. Ya ya. Jadi kalau mau meng-coaching timnya dari cara satu cuman hanya bilang, ya kamu olahraga gitu ya. Yang kedua cuma dikasih motivasi, yang ketiga sampai bikin rencana. Kayaknya cukup menarik ya. Jadi artinya setiap dia bilang dia mau olahraga, mesti didetailkan hari apa, kapan, olahraganya apa gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Oh, menarik. Dan ini juga yang membuktikan ya dari si teori Peter itu bahwa seseorang itu dikasih motivasi aja kurang. Setuju. Ya, jadi harus ada rencana yang mendetail untuk men-trigger orang itu melakukan sesuatu Coach. Menarik. Oke. Nah, kalau dari sudut NLP ya, kenapa seseorang jagonya cuman hanya ngebuat rencana. Tapi nggak bisa dieksekusi. Kalau tadi ceritanya baru bisa jalan kalau mereka sudah dibuat rencana, tapi keberhasilan 91%-nya yang menurut saya cukup menarik. 91% itu ketika mereka melakukan berarti udah ada dasar niatnya ya? Sudah. Ada dasar niatnya. Apa niatnya itu dimunculkan oleh orang lain atau dia munculkan oleh diri sendiri? Makanya ini juga ada namanya Coach polanya. Apa tuh? Implementation,
intention. Apa tuh? Ya, jadi implementasi itu kan yang kita lakukan ya. Intention itu niatnya gitu. Jadi makanya kenapa si Peter itu menamai polanya itu. Jika saya melakukan ini, maka saya akan seperti ini. Makanya, jika saya melakukan ini, maka saya apa contoh? Jika saya berolahraga, maka saya akan sehat gitu. Bukan sama nomor 2. Yang nomor 2 grup 2. Grup 2 kan juga gitu kan? Iya. Kan dikasih motivasi. Nah, bedanya if dan yang ini? Bedanya lebih mendetail aja. Ada detailnya gitu. Jika saya berolahraga dengan cara ini, maka menarik. Nah, jadi balik lagi ya, kalau di dalam NLP, makanya kenapa saya tadi bertanya-tanya, karena menurut saya kalau dia cuma hanya membuat rencana doang, kelihatannya kemungkinan untuk jalannya kecil. Sangat kecil sekali, karena orang baru mau melakukan sesuatu, atau orang baru ketika melakukan bergerak sesuatu, kalau orang tersebut tahu apa keuntungan dan kerugian buat dirinya dia. Nah, itu yang disebut kalau di dalam NLP adalah pain dan pleasure principle. Jadi kalau dia tahu alasan apa penderitaan yang akan dihadapi kalau dia nggak berolahraga, dan apa kenikmatannya kalau dia berolahraga, maka dia akan melakukan. Nah, balik lagi ke bisnis. Kalau di bisnis yang saya temukan adalah berkaitan dengan bukan sekedar orang itu yang bikin caranya, tetapi ketika pendelegasiannya yang kurang tepat. Nah, ini saya kasih gambaran yang pertama. Misalkan kita contoh adalah sebuah bisnis. Ketika bisnis mau berkembang, dia bikin planning, dia bikin rencana. Kemudian diajaklah meeting lah tim-tim. Ketika diajak meeting tim, kenapa timnya tidak menjalankan? Karena tidak ada PIC yang menjalankan eksekusi meeting itu. Misalkan, contoh, ada 3 rencana yang akan kita lakukan. Udah, dapat 3, oke, selesai, bubar. Kita makan-makan gorengan. Biasanya begitu kan ya, padahal kan. Nah, kali ini nggak boleh. 3 rencana itu, maka ditentukan, yang rencana 1 kamu yang pegang, rencana 2 siapa yang pegang, rencana ketiga siapa yang pegang. Itulah yang membuat kenapa akhirnya ada pendelegasian dan jalan. Kegagalan sebuah konsep yang tidak bisa dijalankan adalah tidak ada PIC. 1. Yang kedua adalah tidak ada deadline. 3, tidak ada yang namanya milestone. Milestone itu kalau bahasa saya kayak mungkin milestone atau pit stop. Kayak gini contoh. Kamu bawa mobil, kamu ngebut. Terus kalau kamu nggak berhenti, ya bagaimana saya tahu kamu berhasil apa enggak? Jadi ada pit stop itu adalah tempat bagian di mana kita harus melakukan milestone atau melakukan pengecekan. Jadi setiap jalan melakukan pengecekan, setiap jalan melakukan pengecekan, setiap jalan melakukan pengecekan. Nah, saat itulah yang membuat orang baru berubah. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi kenapa penerapan itu baru bisa jalan kalau memang ada PIC, ada monitoringnya. Nah, jadi balik lagi. Dan saya setuju banget konsep if dan then tadi kalau mama ditambah dengan kalimat bahwa if-nya itu kalau dari diri sendiri, kan dari faktor-faktor orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Misal saya mau berolahraga, saya mau menjalankan bisnis ini, saya mau menerapkan bisnis ini karena itu yang menurut saya lebih masuk akal. Saya mau melakukan ini karena buat bisnis saya lebih besar, saya bisa mempekerjakan banyak orang. Nah, itulah baru if dan-nya baru bisa berjalan. Itu menurut saya. Dari sudut NLP selalu melihatnya kayak gitu. Ya tadi di slide berkaitan dengan delegasi dan sebagainya. Oke. Mau tanya nih Coach. Boleh. Berarti kalau misalnya orang-orang yang punya rencana tapi ya mereka istilahnya mandek kah di kepala. Berarti nggak akan pernah bisa ya Coach ya? Itu kalau itu kan problemnya adalah mereka nggak punya rencana ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau nggak punya rencana, kalau saya, yang pertama adalah saya menghilangkan dari pikiran saya bahwa saya tidak bisa mengerjakan. Saya menghilangkan dulu dari pikiran saya bahwa saya tidak bisa mengerjakan. Yang kedua, saya akan memasukkan satu fase atau melakukan afirmasi pada diri sendiri. Saya ini siapa? Saya ini siapa? Gitu ya. Misalkan contoh, saya ini sebenarnya nggak sepinter itu, tapi saya berpikir seakan-akan saya pinter. Saya punya, misalkan kayak gini contoh. Saya ini punya otak luar biasa. Kemampuan otak saya sangat luar biasa. Itu afirmasi kan? Afirmasi. Dan lucunya setiap afirmasi itu membuat setiap ketika ada tantangan, otak saya akan bekerja jauh lebih keras daripada sebelumnya. Atau saya pakai metode NLP lain yang namanya perceptual position. Saya pakai konsepnya gini.
Kalau saya jadi A, kira-kira saya akan melakukan apa ya? Kalau saya jadi B, saya akan melakukan apa ya? Nah, dengan itu bisa ngebantu banget. Itu bisa ngebantu. Jadi ketika saya jadi A, saya harus bisa ngapain? Ketika dia jadi B, saya harus ngapain? Itu yang saya paksa otak saya. Nah, akibatnya saya muncullah ide-ide. Tinggal masalah cara nerapinnya, itu yang penting tadi ya. Kalau udah dikerjakan, udah dapat idenya, delegasi gitu. Oke Coach, ini menarik banget untuk topik kali ini dan pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang mau ingin tahu lebih lanjut terkait penjelasan hari ini, boleh langsung aja join di grup WhatsApp yang ada di bawah. Sekian dari aku ya. Dan saya Coach Antoni, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa and happy for business untuk Indonesia. Bye-bye.